Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sumber hukum dari hukum administrasi negara. Sebagaimana sumber-sumber hukum pada umumnya, bahwa sumber hukum dari hukum administrasi negara juga melingkupi dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil sendiri nanti terbagi ke dalam peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, jurisprudensi, dan doktrin atau dari ahli. Nah, sumber hukum material. Sumber hukum material ini merupakan sumber hukum dalam arti material, merupakan sumber hukum yang menentukan isi dari kaidah hukum yang akan dibuat. Jadi dari mana kita memperoleh ide untuk membuat suatu kaidah hukum. Maka dalam hukum administrasi negara disebut sumber hukum ideal, karena sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang masih berbentuk ide. Jadi dikatakan sebagai sumber hukum ideal. Nah, sumber hukum ideal ini berasal dari ideologi negara masing-masing. Untuk Indonesia, kita sumber hukum material atau sumber hukum ideal hukum administrasi negara adalah Pancasila. Segala ketentuan-ketentuan di dalam hukum administrasi negara harus bersumber dari Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sedangkan sumber hukum formil ini sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya. Jadi sumber hukum yang sudah berwujud, di mana kita bisa menemukan hukumnya secara konkret. Maka di dalam hukum administrasi negara itu disebut sebagai sumber hukum faktual, karena sumber hukum ini sudah berbentuk fakta. Apabila ada persoalan-persoalan di dalam hukum administrasi negara, maka kita bisa mencari sumber hukum yang sudah berbentuk fakta ini. Maka itulah yang disebut dengan sumber hukum faktual. Nah, sumber hukum faktual yang pertama adalah undang-undang. Hingga sekarang belum ada kodifikasi tentang hukum administrasi negara. Karena hukum administrasi negara ini tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup kepegawaian, agraria, perizinan, perpajakan. Bentuknya juga mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, banyak tersebar, sehingga ini yang menyulitkan adanya kodifikasi. Kodifikasi itu sebetulnya adalah penggabungan atau pembukuan atau suatu kelompok aturan bidang tertentu. Nah, ini juga merupakan ciri khas dari sistem hukum Eropa kontinental. Kalau kita bandingkan antara Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon, ini memang terlihat bahwa adanya kodifikasi dan tidak adanya kodifikasi. Nah, di Indonesia pada prinsipnya memang menganut paham civil law, karena secara historis Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda yang berdasar asas konkordasi. Belanda itu menerapkan hukum Belanda
berlaku di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, termasuk Indonesia. Namun dalam perkembangannya, Indonesia juga mulai berkiblat ke common law dengan munculnya berbagai produk hukum yang berdiri sendiri dengan model-model common law seperti undang-undang tindak pidana korupsi, agraria, ketenagakerjaan. Nah, memang sekali lagi saya sampaikan kesulitan kodifikasi dalam hukum administrasi negara karena peraturan HAM itu lebih cepat berubah. Kemudian tidak berada di dalam satu tangan. Sehingga ini membuat suatu kesulitan kodifikasi di dalam hukum administrasi negara. Ketiadaan kodifikasi ini sebetulnya justru menimbulkan manfaat karena hukum administrasi negara ini bisa dinamis ya untuk mengikuti laju pembangunan. Dengan catatan bahwa ketiadaan kodifikasi tidak mengurangi kepastian hukum dan hakim tidak menolak perkara dengan alasan tidak ditemukan hukumnya. Kemudian sumber hukum formil yang kedua yaitu praktek administrasi. Sebagai sumber hukum formil dapat dikatakan bahwa praktek itu membentuk hukum administrasi. Kalau undang-undang merupakan sumber hukum formil HAM tertulis, sedangkan praktek administrasi merupakan hukum administrasi negara yang tidak tertulis. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah inkrah, yang diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya dalam memutus suatu perkara yang memiliki persamaan ataupun kemiripan posisi kasus. Di dalam hukum administrasi negara dikenal adanya peradilan administrasi atau di Indonesia dikenal dengan istilah peradilan tata usaha negara. Nah, hakim-hakim PT UN putusan-putusan yang sudah inkrah yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki persamaan atau kemiripan posisi kasus, maka bisa dijadikan sumber hukum sebagai jurisprudensi. Nah, selanjutnya adalah doktrin atau pendapat dari ahli hukum. Untuk melengkapi sumber hukum formil selain undang-undang, praktek administrasi, dan jurisprudensi juga dikenal doktrin atau pendapat ahli hukum yang berpengaruh. Meskipun banyak beberapa pendapat ahli hukum yang kadang juga berbeda satu sama lain, namun demikian apabila banyak yang menganut atau merujuk pada pendapat tersebut, maka bisa dikatakan sebagai suatu doktrin. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.